Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam percakapan antara penguasa benteng Vanuo dan kesatria Kabut Jahat. Aku mencoba mengikuti mereka, tapi tiba-tiba berubah menjadi gelap dan saya terjebak dalam kegelapan. Saya dikelilingi oleh udara gelap, kata kesatria Kabut Jahat. Penguasa benteng Vanuo tampak bingung. Apakah lingkungan menjadi gelap dan udara menjadi gelap? Apakah itu aliran udara kekacauan? Kata pemimpin benteng Vanuo. Aliran udara kekacauan apa? Kesatria Kabut Jahat juga bingung. Penguasa benteng Vanuo melihat ke arah kesatria Kabut Jahat dan berkata, itu adalah energi awal alam semesta. Itu adalah sumber induk dari semua energi yang kita ketahui. Sumber dari semua induk energi? Kabut Jahat sangat terkejut. Tidak perlu bagimu untuk menyelidiki lebih jauh. Penguasa benteng Vanuo melanjutkan dengan suara rendah dengan alis berkerut. Bagaimana Anda bertemu dengan aliran udara kekacauan ketika Anda berada di bintang asli? Ceritakan semuanya tanpa meninggalkan satu detail pun. Seperti ini, Satria Kabut Jahat segera menjelaskan. Aku sedang menonton pertarungan antara binatang bertanduk emas dan kesatria Tianyang dari jauh ketika tiba-tiba kegelapan turun. Seolah-olah kita semua jatuh ke dunia lain. Di sekitar kami ada aliran udara gelap. Saya langsung tahu bahwa saya pasti telah jatuh ke dalam taktik berbahaya yang digunakan musuhku. Jadi saya segera memohon belas kasihan, berharap makhluk agung itu akan melepaskanku. Namun itu tidak ada gunanya. Kemudian aliran udara gelap terbagi menjadi dua bagian. Itu seperti penggiling raksasa dengan saya di tengah. Saya berada di penggiling, dikelilingi oleh aliran udara yang gelap. Tubuh dewaku dikonsumsi dengan cepat dan saya tidak punya pilihan lain selain menghancurkan diri sendiri. Penguasa benteng Vanuo mendengarkan dengan seksama dan mengangguk sedikit. Dia tidak bisa menahan perasaan takut. Jika itu benar-benar aliran udara kekacauan, itu berarti ada harta khusus yang digunakan. Itu adalah pertarungan yang hanya melibatkan seekor binatang bertanduk emas dan kesatria Tianyang, pikir penguasa benteng Vanuo. Tidak ada master alam semesta yang terlibat. Jika ada master alam semesta, membunuh kesatria Kabut Jahat akan lebih mudah. Tidak perlu menggunakan teknik yang kuat itu sama sekali. Penguasa benteng Vanuo mempertimbangkan ini, mencoba mencari tahu situasinya. Hanya ada satu kemungkinan, sepotong khusus dari harta karun sejati telah digunakan. Penguasa benteng Vanuo menatap kesatria Kabut Jahat saat dia merenung. Jenis domain harta karun sejati yang digunakan binatang bertanduk emas. Apa bentuk domainnya? Domain, Satria Kabut Jahat tiba-tiba teringat dan berkata, sungai emas yang luas, iya, dan beberapa binatang buas. Saya ingat melihat binatang buas yang terus-menerus bertabrakan dengan batu raksasa yang menggelinding di domain kesatria Tianyang ketika dua domain harta karun sejati saling menyerang. Adapun berapa banyak binatang buas yang ada, itu terlalu jauh bagiku untuk melihat dengan jelas. Sungai emas dan binatang buas. Penguasa benteng Vanuo mengangkat alisnya dan matanya berbinar. Ini manusia Luo Feng. Luo Feng? Satria Kabut Jahat bingung. Kamu boleh pergi, perintah penguasa benteng Vanuo. Kesatria Kabut Jahat sedikit terkejut dan di dalam hatinya dia tidak puas. Penguasa benteng Vanuo menatapnya dengan dingin. Kesatria Kabut Jahat hanya bisa mengertakkan giginya
untuk menahan ketidaksenangannya saat dia berubah menjadi cahaya dan pergi. Dalam hatinya, dia menyesali situasinya. Tuan Benteng Vanuo yang mengganggu. Saya mematuhi perintah Anda ketika saya mengikuti kesatriaannya yang merupakan alasan sehingga aku dimusnahkan. Meskipun saya telah dibangkitkan, semua hartaku hilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Ini benar-benar kerugian besar. Sementara itu, penguasa Benteng Vanuo memandang tanpa perasaan pada sosok kesatria kabut jahat yang mundur. Aku sudah membayar harga untuk membangkitkanmu dengan membalik ruang dan waktu, dan kamu masih ingin mengambil keuntungan. Penguasa Benteng Vanuo mulai berpikir keras sambil berdiri di udara. Manusia Luo Feng, harta jenis domain itu pasti 9 sungai harimau umat manusia, dan sungai 9 harimau ada di tangan Luo Feng. Reputasi Luo Feng baru-baru ini meningkat karena dia, sejumlah besar makhluk agung alam semesta, telah dimusnahkan. Tentu saja penguasa Benteng Vanuo tahu semua ini karena dia telah menerima petunjuk saat Luo Feng memperoleh 9 sungai harimau. Sebelumnya, kesatria kabut jahat menyebutkan bahwa ketika binatang bertanu kemas dan kesatria Tianyan bertarung, 9 sungai harimau tiba-tiba muncul. Sepertinya asisten Luo Feng tidak lain adalah binatang bertanu kemas itu, pikir penguasa Benteng Vanuo. Penguasa Benteng Vanuo mengangguk dan memperkuat pendapatnya. Luo Feng dan binatang bertanu kemas. Penguasa Benteng Vanuo membuat keputusannya setelah beberapa saat berpikir. Aku akan menemui manusia Luo Feng secara pribadi. Penguasa Benteng Vanuo langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang keluar angkasa dengan kecepatan super. Di bintang asli, dengan baju besi dan sayap peraknya, Luo Feng membawa pedang mutiara di punggungnya saat dia terbang tinggi di udara. Ketika para ksatria dari ras lain melihatnya dari jauh, mereka akan segera menjauh dari jalannya dan bersembunyi. Itu Luo Feng, cepat minggir dari jalannya. Sayap Luo Feng ini dulunya sepasang, kapan meningkat menjadi 4? Siapa yang tahu, mungkin dia telah mengubah wujud dari harta sejatinya, atau mungkin dia telah berubah menjadi harta sejati lain. Luo Feng sama seperti penguasa alam semesta tingkat atas, dengan kehadirannya akan menyebabkan kesatria dari ras lain dan bahkan Tuhan alam semesta mundur. Inikah perasaan menjadi makhluk yang hebat? Luo Feng berbisik, berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi dan menikmati pemandangan dari atas. Di bintang asli yang dikatakan penuh dengan bahaya, saya selalu waspada selama saya menghindari lokasi di mana Master Alam Semesta mendarat. Tidak ada orang lain yang berani datang memprovokasiku. Bintang asli berbahaya, namun kenyataan ini didasarkan pada istilah perbandingan. Bagi para ksatria alam semesta, itu sangat berbahaya. Sementara bagi Tuhan alam semesta, tingkat bahayanya jauh lebih kecil. Luo Feng tiba-tiba menoleh ke arah tertentu. Di bintang asli, kesatria dari ras lain akan menghindariku saat mereka melihatku di kejauhan. Tapi yang ini berani mendekat dalam jarak hanya 6 juta mil dariku. Dari jauh, saya berkilauan terbang langsung menuju Luo Feng. Itu siapa? Luo Feng melihat dengan seksama dan mencoba membedakan identitas dari pihak yang mendekat. Itu adalah raksasa dengan tubuh yang penuh dengan energi hijau dan menilai dari karakteristik, penampilan, dan auranya yang unik. Ini penguasa Benteng Vanuo dari aliansi Cincin Duri. Luo Feng segera mengenali makhluk yang mendekat, lalu dia menyeringai pada dirinya sendiri. Tidak heran dia tidak takut. Penguasa Benteng Vanuo adalah penguasa alam semesta tingkat atas. Luo Feng manusia! Suaranya menggelegar terdengar. Tuan Benteng Vanuo, kata Luo Feng yang melihat dari tempat dia berdiri di puncak gunung. Beberapa saat kemudian, penguasa Benteng Vanuo turun ke sebuah tempat di dekat Luo Feng. Sambil tersenyum, dia meliriknya dan berkata,
Aku sudah lama mendengar namamu, Luo Feng. Ini pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Saya khawatir alasan pertemuan ini kemungkinan besar karena saya berkelana ke bintang asli sehingga menarik perhatian Anda, kata Luo Feng dengan rendah hati. Dia tertawa dan melanjutkan. Untuk menjadi sosok yang begitu menonjol, bahkan sampai membuat kesatria ras lain menghindariku saat mereka melihatku. Semua ini bukan karena kemampuanku yang sebenarnya. Tidak sepertimu, Tuan Benteng Fanwo. Semua orang lain kagum karena Anda benar-benar cukup kuat. Kamu juga cukup mampu, kata penguasa Benteng Fanwo. Anda memiliki harapan yang tinggi untuk mencapai setidaknya level Tuan Alam Semesta segera. Penguasa Benteng Fanwo memandang Luo Feng lalu bertanya, sekarang setelah saya bertemu dengan Anda, sebenarnya ada bantuan yang ingin saya minta dari Anda. Bantuan? Silakan katakan, kata Luo Feng. Saya perlu membuat harta karun sejati dan saya telah mencari banyak materi. Penguasa Benteng Fanwo melirik Luo Feng lalu melanjutkan berkata, tapi saya kehilangan beberapa logam mulia yang penting. Kesatria alam semesta lain membuat jalan memutar setiap kali mereka melihatku. Jadi tidak mungkin aku bisa berbicara dengan mereka sama sekali. Luo Feng tertawa. Itu benar. Bahkan jika dia ingin berbicara dengan ras lain, mereka akan menghindari jalannya. Saya tidak yakin logam apa yang Anda miliki. Tetapi Luo Feng, jika ada yang saya butuhkan, saya bersedia membayar Anda dengan mahal sebagai gantinya. Penguasa Benteng Fanwo tersenyum. Logam? Luo Feng bertanya karena penasaran. Apa tidak ada di aliansi cincin duri? Sayangnya sebenarnya tidak ada, kata penguasa Benteng Fanwo dengan tampilan pasrah. Ada begitu banyak jenis logam mulia di alam semesta, dan yang saya butuhkan dulu kita punya, tapi sekarang semuanya telah ditukar atau diklaim oleh orang lain. Luo Feng mengangguk. Saya memang memiliki beberapa materi, tetapi saya tidak yakin apakah ada yang Anda inginkan. Luo Feng memberitahunya. Ada kemungkinan Anda memiliki beberapa. Penguasa Benteng Fanwo tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kalau membiarkan aku melihatnya? Tentu saja. Dengan lampian tangannya, sejumlah besar logam melayang di depan Luo Feng. Hampir 100 jenis logam dikemas rapat di ruang depan mereka. Penguasa Benteng Fanwo mulai mengamati dan mengidentifikasi logam dengan mata yang bersinar terang. Namun beberapa saat kemudian, secercah kegembiraan di matanya meredup saat dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sebenarnya tidak ada yang saya butuhkan. Apapun logam yang tidak dimiliki aliansi cincin duri, aku ragu akan memilikinya, kata Luo Feng tersenyum tetapi tidak mengungkapkan banyak hal. Penguasa Benteng Fanwo tampak sedikit ragu-ragu. Silakan ungkapkan pikiran Anda, kata Luo Feng sambil tersenyum. Penguasa Benteng Fanwo melanjutkan dengan berkata, sebenarnya saya tidak ingin menanyakan ini, hanya saja logam ini sangat penting bagiku. Ras lain di alam semesta semua sadar bahwa Luo Feng memiliki Tuan Alam Semesta tingkat atas sebagai asistennya. Saya percaya bahwa dia juga memegang banyak logam mulia. Saya hanya berpikir, bisakah saya melihat apa yang dia bawa? Jika dia memiliki apa yang saya butuhkan, saya bersedia menukar harta dengan harta karun. Teman Anda tidak akan dirugikan. Asistenku, Luo Feng mengerutkan kening. Semua orang di alam semesta ingin tahu siapa penolongmu, kata penguasa Benteng Fanwo. Dia tersenyum sambil menatap Luo Feng. Tunggu sebentar, aku akan bertanya padanya sekarang, lanjut Luo Feng. Penguasa Benteng Fanwo mengangguk menunggu jawaban Luo Feng dalam diam. Luo Feng berpura-pura berhubungan dengan pembantunya. Ah, kata Luo Feng. Dia menatap penguasa Benteng Fanwo dengan penyesalan. Penguasa Benteng Fanwo, temanku bilang dia tidak punya logam. Tidak punya atau tidak mau membaginya, kata penguasa Benteng Fanwo. Temanku bilang
dia tidak memilikinya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, kata Luo Feng yang masih menatap penguasa benteng Fanluo. Penguasa benteng Fanluo mengangguk dan mendesah. Sayang sekali. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan mengerikan tiba-tiba meresap keluar. Sementara itu, cahaya hijau tak berujung mulai bersinar. Pohon anggur raksasa dengan lebar beberapa mil segera menyelimuti langit dan daratan. Ruang itu dipenuhi dengan tanaman merambat tak berujung yang mengelilingi Luo Feng sepenuhnya. Suara yang sangat rendah keluar dari tanaman merambat. Sayang sekali, sejak awal aku tidak ingin melawanmu. Luo Feng mengerutkan kening dan meraung. Tuan Benteng Fanluo. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penguasa benteng Fanluo memiliki kekuatan luar biasa dan dia memiliki total 3 tubuh. 2 tubuhnya yang lain juga kuat. Yang terkuat adalah tubuh pohon anggur salju mekar yang diduga sebagai tubuh asli penguasa benteng Fanluo. Itu adalah bentuk kehidupan yang sangat istimewa di alam semesta. Hanya ada 5 orang. Minta temanmu untuk memberiku semua logamnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bahkan jika binatang bertanduk emas itu bisa melindungi dirinya sendiri, dia tidak akan bisa melindungimu. Suara yang dalam bergema. Binatang bertanduk emas. Luo Feng berdiri di langit dan tersenyum. Dia menatap tanaman merambat putih dan cahaya hijau yang mengalir di sekitar mereka. Anda mendapatkan informasi yang baik. Apakah Anda akan memberikannya kepadaku atau tidak? Suara itu menggelegar di sekitar Luo Feng. Aku akan meminta temanku untuk menjawabmu. Luo Feng berbalik dan binatang bertanduk emas yang cantik muncul di sampingnya. Binatang bertanduk emas, berikan aku semua logammu dan aku akan pergi. Kalau tidak, manusia Luo Feng ini akan mati. Jawab aku, apakah kamu akan memberiku logam itu atau tidak? Kata suara itu dari tanaman merambat. Binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan menggeram. Apakah kamu mencoba mengancamku? Dunia yang tak berujung dan tertutup pohon anggur menjadi sunyi. Penguasa benteng Fanluo tidak menyangka binatang bertanduk emas akan menolaknya. Kalau begitu, maka matilah, kata penguasa benteng Fanluo. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, binatang bertanduk emas dan Luo Feng menimpali. Kaulah yang akan mati. Gelombang emas yang tak ada habisnya membanjiri dan mulai menembus celah-celah di antara tanaman merambat. Mereka tampak seperti air sungai, tetapi itu adalah domain energi khusus yang diubah dari 9 sungai harimau di bawah kekuatan dewa yang terbakar. Itu menutupi area dengan radius 19 juta mil. Namun tubuh anggur salju mekar mampu menahannya dengan mudah. Lebih besar! Binatang bertanduk emas menggeram. Binatang bertanduk emas langsung menjadi lebih besar dan tanaman merambat putih dengan cahaya hijau yang mengalir di sekitar mereka mulai berputar di sekitar binatang bertanduk emas. Namun dia mengenakan harta karun sejati dari armor dewa binatang dan dia memiliki senjata di mana-mana di tubuhnya. Cakarnya terus menebas dan ukiran emas yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir. Pang, 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 pang. Banyak tanaman merambat putih yang memantul. Mereka tidak bisa menghentikannya untuk tumbuh lebih besar. Dia mengabaikan Luo Feng yang membumi, kata Tuan Benteng Fanluo kaget. Sementara itu, banyak tanaman merambat melesat ke arah Luo Feng seperti cahaya hijau. Luo Feng bersayap perak menatapnya sambil tersenyum. Hancurlah, gumam Luo Feng. Gempa sayap di punggungnya menjadi puluhan kaki panjangnya dan ukiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sayap. 4 busur emas yang bersinar menangkis tanaman merambat itu. Luo Feng berdiri di ruang angkasa dan melambaikan sayapnya dengan mudah menahan semua serangan. Setelah beberapa detik, semua tanaman merambat lenyap. Di sisi lain, binatang bertanduk emas terus membesar. Itu menutupi langit dan daratan dengan panjang lebih dari 600.000 mil. Dia berdiri di langit, hitam dan ganas. Setelah menyelesaikan tingkat ketiga Dewa Dunia, dia bisa memperbesar tubuhnya.
Binatang bertanu kemas dengan mudah merobek pohon anggur salju mekar. Binatang bertanu kemas sepanjang 600.000 mil dan pohon anggur salju mekar dengan diameter 600.000 mil saling melotot. Tubuh asli Luo Feng berdiri di atas binatang bertanu kemas dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar di benteng virus gelap. Sebuah bayangan juga berdiri di antara tanaman merambat, yaitu adalah Tuan Benteng Vanuo. "Sepertinya semua ras salah tentangmu," kata penguasa Benteng Vanuo. "Kamu sudah sekuat Tuan alam semesta. Apakah kamu sudah menjadi kesatria alam semesta?" Penguasa Benteng Vanuo berdiri di atas pohon salju yang mekar, sedangkan Luo Feng sedang berdiri di atas binatang bertanu kemas. "Berpikirlah sesukamu," bisik Luo Feng. "Beri aku logamnya, dengan begitu aku akan membiarkanmu pergi," teriak penguasa Benteng Vanuo. Dia merasa terintimidasi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik binatang bertanu kemas yang sangat besar itu. "Kamu terlihat sangat percaya diri, penguasa Benteng Vanuo. Saya menyarankan agar Anda pergi lebih dulu," kata Luo Feng. Dia menatap Tuan Benteng Vanuo. "Serangan dari tanaman merambat anggur salju mekar sebelumnya bukan teknik tertinggiku. Sayap salju mekarku mampu menjerat binatang bertanu kemasmu, dan aku bisa dengan mudah membunuhmu," penguasa Benteng Vanuo berteriak. "Kamu bercanda," kata Luo Feng menggodanya. Penguasa Benteng Vanuo yang marah ini dan pohon anggur raksasa yang berkembang mengikuti jeritan amarah. Dunia hijau yang megah menyelimuti area dalam ribuan mil persegi dan menghantam sungai emas dari sungai 9 harimau. Rupanya itu adalah harta sejati di Bedemain. Penguasa Benteng Vanuo dan pohon anggur salju mekar menyerang Luo Feng. Tanaman merambat itu terjalin satu sama lain menjadi 8 tanaman merambat raksasa yang tebalnya ribuan mil. Mereka menebas binatang bertanu kemas seperti 8 cambuk hijau. Binatang bertanu kemas menyerang, sementara Luo Feng berdiri di langit. "Luo Feng, kamu mencari kematianmu sendiri," Tuan Benteng Vanuo berteriak saat dia terbang ke arahnya. Luo Feng mengambil pedang pemotong mutiara dari punggungnya dan memelototi penguasa Benteng Vanuo. Sebuah tebasan besar muncul di tangan penguasa Benteng Vanuo. Di bawah kekuatan dewa yang membara, itu menebas ke arah Luo Feng. Cahaya kemasan yang kabur mulai bersinar. Itu berasal dari teknik pamungkas Tuan alam semesta Luo Feng. Mereka saling memukul. Luo Feng terpental, tetapi tanaman merambat terus menyerangnya. Luo Feng mencoba menggunakan pedang pemotong mutiara dan sayap sibu untuk membela diri, tetapi tanaman merambat terlalu kuat dan cepat, dan mereka semua mengenai armor force Luo Feng. Untungnya Luo Feng masih bisa menahannya dengan armor force. "Tidak," kata penguasa Benteng Vanuo. Meskipun dia menekan Luo Feng, dia menyadari bahwa pohon anggur salju mekar tidak dapat menahannya lagi. Semua tanaman merambat kembali ke benteng virus gelap dan mulai kabur. Penguasa Benteng Vanuo menatap tajam ke arah binatang bertanu kemas hitam di kejauhan. Pohon anggur salju mekar adalah tubuh aslinya, tetapi ketika mereka bertarung, penguasa Benteng Vanuo menemukan bahwa ia benar-benar ditekan. Shoo! Benteng virus gelap terbang menuju penguasa Benteng Vanuo, sementara dia terbang menuju benteng juga. Dia berhenti memedulikan manusia Luo Feng karena dia tahu bahwa jika binatang bertanu kemas mendekatinya, dia akan berada dalam masalah besar. "Ingin kabur ya?" Luo Feng mengguncang sayapnya dan ruang serta waktu berada dalam kekacauan total. Bayang Luo Feng muncul di sekitar penguasa Benteng Vanuo. "Apa?" Penguasa Benteng Vanuo ketakutan dan dia segera mengutuk orang yang telah memberinya informasi. Dia telah mendengar bahwa Luo Feng mengikuti jalan dewa binatang, tetapi Luo Feng di depannya sudah memiliki kendali luar biasa atas ruang dan waktu. "Pergi!" Penguasa Benteng Vanuo menggeram dan menyerang Luo Feng. Cahaya kemasan yang dingin dan tajam bersinar. Itu sangat menarik. Pang! Cambukannya bengkok dan pedang pemotong mutiara mengenai kepala penguasa Benteng Vanuo. Armor itu menahan serangan itu
tetapi penguasa benteng Vanuo jatuh karena itu. Penguasa benteng Vanuo menatap Luo Feng ketakutan. Mustahil! Bagaimana mungkin Luo Feng bisa sekuat ini? Teknik pedang yang baru saja digunakan Luo Feng sama dengan yang digunakan binatang bertanduk emas. Mungkinkah jiwa Luo Feng telah dipindahkan ke binatang bertanduk emas? Itulah mengapa Luo Feng dapat menggunakan teknik luar biasa yang digunakan binatang bertanduk emas. Bagaimana binatang bertanduk emas mengambil jiwanya? Ini luar biasa. Penguasa benteng Vanuo masih mencoba melarikan diri. Luo Feng menggerakkan sayapnya dan akselerasinya mencapai tingkat baru. Beberapa bayangan segera memblokir benteng penguasa Vanuo. Kamu tidak bisa lari, kata Luo Feng. Dia menyerang dengan pedangnya lagi. Penguasa benteng Vanuo mencoba menggunakan cambuknya untuk menahannya, tetapi dia terbentak lagi. Dia tidak dapat melarikan diri dari Luo Feng dalam waktu singkat, dan dia harus memicu benteng terbang untuk menyelamatkannya. Meskipun benteng itu terbang ke arahnya, binatang bertanduk emas itu terbang ke arahnya juga. Namun, benteng itu ternyata lebih cepat dari binatang bertanduk emas. Hanyalah manusia! Tanaman merambat raksasa menyebar dari benteng. Luo Feng mendengus dan sayap di punggungnya segera tumbuh lebih besar. Lebar mereka hampir 60 mil. Matilah! Sayapnya seperti pedang dan Luo Feng seperti pegangannya. Pedang menebas tanaman merambat seperti pedang menembus mentega. Sial! Penguasa benteng Vanuo berteriak menjadi cemas. Dia menggeram. Semua tanaman merambat kembali ke benteng terbang, dan pada saat yang sama benteng tersebut menabrak sayap raksasa saat siwu di punggung Luo Feng. Luo Feng pun gemetar. Saat benteng menghantam sayap siwu, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari benteng. Penguasa benteng Vanuo menyentuh sebatang pohon anggur dan cambuknya yang saleh. Baju besi harta karun sejati dan barang-barang berharga lainnya semuanya masuk ke dalam tubuh dewa dari pohon anggur salju mekar. Adapun tubuh aslinya itu dimusnahkan. Semua tanaman merambat kembali ke istana dan mulai terbang menjauh. Binatang bertanduk emas berlari melalui ruang angkasa. Tanduk terpanjang di kepalanya menghantam benteng terbang yang terpental. Benteng terbang kemudian melesat dan mencoba melarikan diri seperti seberkas cahaya. Scene berganti. Di atas lautan sebuah bintang asli terdapat benteng terbang dan seorang pria raksasa berjalan keluar dari benteng. Ini penguasa benteng Vanuo yang masih merasa ketakutan. Sungguh binatang bertanduk emas yang kuat. Dia merampok jiwa Luo Feng dan dia sangat perkasa. Meskipun mereka menggunakan teknik yang sama, binatang bertanduk emas itu tampaknya lebih terampil. Pasti memiliki harta sejati jenis serangan yang luar biasa. Semakin dia memikirkannya, semakin dia terkejut. Binatang bertanduk emas itu sendirian. Di tempat lain, Luo Feng juga mengingat pertarungan itu. Dia menyimpulkan bahwa Tuan Benteng Vanuo sedikit lebih lemah dari pohon dunia. Kekuatan Dewa Luo Feng memang lebih lemah daripada penguasa Benteng Vanuo, namun tekniknya jauh lebih kuat. Itu pasti berada di level yang sama dengan pohon dunia. Itulah sebabnya dia bisa menekan Tuan Benteng Vanuo. Namun saya hanya bisa menekannya, bukan mengalahkannya. Aku hanya sedikit lebih kuat darinya, dan senjatanya melemahkan seranganku secara luas. Saya hanya melukai dia sedikit ketika dia mengenai tubuh dewanya. Semakin kuat kekuatannya, semakin sulit untuk dibunuh, pikir Luo Feng. Namun kali ini sangat aneh. Tuan Benteng Vanuo menginginkan logamku dan dia bersedia melawanku untuk itu. Logam itu mungkin sama berharganya dengan harta karun sejati. Scene berganti. Di aliansi wilayah utara, di dalam istana yang menjulang tinggi yang dikelilingi oleh api hitam, tinggal banyak pelayan abadi dan kesatria alam semesta. Istana di aliansi wilayah utara semuanya memiliki pelayan abadi dan kesatria alam semesta, dan semua melihat ke istana utama di tengah dengan penghormatan. Di pinggiran istana ada cahaya tak berujung. Di sanalah Master Sungai Bintang tinggal.
Master Sungai Bintang adalah makhluk yang dihormati di alam semesta, yang sama terkenalnya dengan pemimpin kota primal chaos. Di dalam istana utama, bayangan yang tampak seperti lubang hitam duduk di singgasana. Semua cahaya yang menyentuhnya ditelan oleh bayangan. Ruang dan waktu di istana sedang dibalik. Adegan terus berputar kembali. Kelompok demi kelompok kesatria alam semesta datang ke sini untuk melihat Master Sungai Bintang. Dan beberapa makhluk hebat lainnya juga bertemu Master Sungai Bintang di sini. Bahkan Master Alam Semesta tertinggi telah datang ke sini sepenuhnya. Berhenti! Tiba-tiba, dua kesatria alam semesta yang datang ke sini membeku di tempat. Di tengah memberi salam, waktu terus dibalik dan pemandangan terus berubah. Tetapi kedua bayangan itu tetap membeku. Berhenti! Berhenti! Satu demi satu bayangan diperbaiki. Mereka semua kesatria alam semesta. Segera 39 kesatria alam semesta berdiri di sana seperti patung. Waktu kembali. Segera serangan balik dari hukum operasi dipindahkan ke lubang hitam di singgasana. Ini menggigil dan mencoba pulih. Itu jelas merupakan beban baginya untuk membangkitkan 39 kesatria alam semesta senior. Setelah beberapa saat, semuanya kembali normal. Semua 39 kesatria alam semesta sadar kembali. Mereka saling memandang dengan kaget dan ingatan mereka kembali. Terima kasih, Master Sungai Bintang, kata mereka. Semuanya memberi hormat. Sebuah suara datang dari Master Sungai Bintang. 22 atau 23 orang dari kalian mati karena manusia Luo Feng itu. Jawab aku, siapa pembantunya? Itu adalah binatang bertanduk emas hitam. Binatang aneh yang terlihat seperti binatang bertanduk emas, tapi memiliki 6 tanduk. Dan salah satunya sangat panjang. Seekor binatang hitam dan aneh. Mereka semua menjawab satu persatu. Namun, sebuah suara melengking berbicara dan berkata, apakah kalian semua dibunuh oleh binatang hitam dan aneh itu? Apakah hanya saya yang terbunuh oleh manusia Luo Feng? Dibunuh oleh Luo Feng? Seseorang memanggil. Apakah kamu bercanda? Benar-benar lelucon, kata kesatria lain. Tapi segera 3 kesatria alam semesta lagi angkat bicara. Aku juga dibunuh oleh Luo Feng, kata seseorang. Aku juga. Kupikir aku memiliki ilusi, tapi aku juga dibunuh oleh Luo Feng. Istana menjadi sunyi. Mungkin saja salah satu kesatria alam semesta senior salah, tapi semuanya ketakutan ketika 4 kesatria alam semesta senior mengatakan hal yang sama. Scene berganti. Di dalam kota Primal Chaos, Luo Feng masuk ke istana pemimpin kota Primal Chaos dan semua penjaga menyambutnya dengan hormat. Tuan, Luo Feng membalas mengangguk dan berjalan ke samping istana, tempat makhluk keras menyumbangkan harta sejati mereka. Kesatria Kabut Jahat dan penguasa benteng Vanuo berasal dari aliansi cincin duri, pikir Luo Feng. Penguasa benteng Vanuo tahu tentang binatang bertanduk emasku, dan dia menginginkan logamku. Luo Feng berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa barang berharga yang tidak diketahui di logamnya. Itulah sebabnya dia meninggalkan bintang asli untuk sementara dan kembali ke negara dewanya, membawa bersamanya logam yang tidak bisa dia identifikasi. Dia telah membawanya ke kota Primal Chaos untuk mengidentifikasinya. Sebenarnya logam apa itu? Luo Feng bingung. Dia tiba di istana samping. Pintu perunggu terbuka dan Luo Feng pun masuk. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.